Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Jumat 22 September tahun 2023. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami aminkan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karenanya kami akan membaca dan merenungkannya. Terangi kami ya Roh Kudus untuk memahami, menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang peri, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Saudara, perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian, pasti mempengaruhi mental mereka, emosi mereka kadang tidak terkontrol, walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus, sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain, seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memperhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan sang pemberi manna itu. Akibat dari sungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkannya lah nyala api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Saudara, lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang, karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu marilah menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama pagi ini. Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kenanlah kami untuk mengerjakan setiap tanggung jawab pekerjaan, usaha-usaha kami di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Kami berdoa Tuhan Engkau terus memelihara kehidupan keluarga kami, baik yang bersama dengan kami maupun di tempat-tempat lain. Anak cucu kami dalam berbagai bentuk hidup mereka, dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam pendidikan dan tumbuh kembang pertumbuhan anak-anak kami, Tuhan kiranya terus tuntun dan sertai. Bapa Sorgawi, kami doakan dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jikalau hari ini ada yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita saudara kami dan memberkati dan menuntunnya dalam kehidupan selanjutnya. Kami terus menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah atau sedang berobat jalan. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami. Kiranya di hari-hari mendatang saudara-saudara kami beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu. Tuhan terus kenan mereka dalam tanggung jawabnya, dan jika ada yang sedang bergumul karena berbagai perkara kehidupan, kami doakan biarlah Tuhan terus menuntun, menyatakan rahmat-Mu dan meneguhkan iman percaya kami bahwa sungguh Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus ada dan menemani kehidupan kami ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi ini lewat santapan rohani kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.